AC itu singkatannya itu adalah alternating current. Ini C-nya itu dari current. Artinya arus listriknya itu bolak-balik. Jadi kalau misalkan kita punya satu rangkaian tertentu, ini adalah simbol daripada lampu. Di sini ada arus simbol daripada arus bolak-balik. Kalau pertama itu dia keluar dari ujung sini, gerak ke sana, terus kemudian sampai di ujung yang satunya, maka gerakan berikutnya itu adalah dari kanan, balik lagi ke sini, dan seterusnya akan balik lagi. Nah, makanya karena gerakannya bolak-balik ya dinamakan arus bolak-balik. Perbedaannya adalah kalau untuk arus bolak-balik ini dengan arus searah, arus bolak-balik itu bisa menghasilkan tegangan yang tinggi sekali atau daya yang besar sekali. Sementara kalau untuk yang arus searah dia ada batasannya. Arus searah tegangan berapa sih yang paling bisa dibangkitkan? 10 volt, 15 volt, 20 volt. Itu kan baterai, voltnya semakin gede itu semakin mahal. Atau aki tegangannya semakin gede, aki buat motor sama aki buat truk harganya beda jauh. Jadi mahal, sementara arus bolak-balik enggak. Ya arus bolak-balik juga mahal, cuma kalau dia diproduksi dalam jumlah besar, dia harganya lebih murah dan dia bisa menggerakkan banyak sekali peralatan listrik. Makanya diciptakan arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini kalau kita ukur dengan menggunakan alat namanya osiloskop. Osiloskop itu kira-kira tampilannya seperti ini, kurang lebih dimensinya sekitar 10 cm, lebar sekitar 10 cm juga, kira-kira ya, karena saya cuma pernah lihat sekali atau 2 kali alat ini. Alat ini dia bisa melihat arus bolak-balik ini dia nilainya nggak pernah selalu sama, jadi dia naik turun, ada batasan tertinggi dan ada batasan terendah, jadi dia nilainya nggak pernah selalu sama untuk sepanjang waktu. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam tampilan daripada osiloskop, dia ada gambar kotak-kotak seperti ini, menunjukkan bahwa grafiknya itu menunjukkan nilai daripada tegangan atau daripada kuat arus listriknya. Jadi kadang-kadang dia gede, kadang-kadang dia kecil. Jadi ada nilai namanya itu nilai maksimum, nilai minimum. Maksimum atau minimum itu adalah jarak yang sama terhadap posisi kesetimbangan. Ada juga nilai rata-rata atau nilai efektif. Nilai daripada efektif itu adalah nilai daripada yang diukur oleh alat ukur yang lain. Seperti yang kita tahu kan kita punya ampermeter, terus kemudian ohmmeter sama voltmeter kan. Nah, yang diukur oleh ampermeter atau voltmeter itu adalah nilai efektif. Sementara jadi kalau nilai efektif itu cuma satu angka ya. Jadi ini akan keluar berapa ampere, ini akan keluar berapa volt. Sementara kalau osiloskop itu bisa memunculkan semua nilai untuk waktu-waktu yang berbeda. Nah, dia tampilan grafiknya itu akan berbentuk sinusoidal atau cos. Jadi kalau misalkan kita gambar, dia ada 2 tombol, sebenarnya 2 tombol utama, yaitu adalah untuk pengaturan vertikal. Ini untuk pengaturan tegangan maupun kuat arus. Jadi kita mau satu kotaknya itu berapa volt atau satu kotaknya itu berapa ampere. Sementara dia juga ada yang namanya itu pengaturan horizontal, yaitu untuk pengaturan waktunya. Pengaturan horizontal berarti untuk posisi horizontal. Kalau misalnya katakanlah di pengaturan horizontal 1 cm atau satu kotak itu adalah 0,5 detik, ya berarti satu kotaknya itu 0,5 detik. Sementara kalau untuk pengaturan vertikal misalkan dibikin untuk pengaturan tegangan 1 volt itu sama dengan satu kotak atau 1 cm. Kalau kita punya grafik yang ditampilkan daripada osiloskop itu adalah grafiknya seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa dari sini ke sini itu adalah periodenya. Periodenya itu 4 kotak. 4 kotak itu berarti adalah 4 dikali sama 0,5 detik. Berarti adalah 2 detik. Jadi dari sini kita bisa nyari tahu frekuensinya, atau kita bisa nyari tahu omeganya, tinggal 2pi dibagi sama T. Nah, sementara dari posisi kesetimbangan ke posisi vertikal, ini kan ada 2 kotak. Jadi kalau dia 2 kotak, di mana satu kotaknya itu adalah 1 volt, berarti 2 kotak artinya adalah 2 volt. Nah, itu untuk tampilan daripada osiloskop. Pada saat kita berbicara tentang arus bolak-balik, dia ada 3, yaitu adalah arus bolak-balik yang berhubungan sama hambatan, arus bolak-balik yang berhubungan sama induktor, kumparan, atau arus bolak-balik yang berhubungan sama kapasitor. Pada saat dia itu berhubungan sama resistor, grafik yang ditampilkan itu kurang lebih hampir sama. Jadi kalau misalkan kita punya grafik arus terhadap waktu, di sini itu arus, grafiknya itu adalah sefase. Jadi pada saat arusnya muncul, tegangannya juga muncul, tinggal dia lebih gede atau lebih kecil. Kalau tegangannya dia itu katakanlah lebih gede, berarti grafiknya akan kayak gini. Dan seterusnya. Ini posisinya berimpit. Jadi dikatakan bahwa dia itu sefase. Ini V sama I sefase. Cara ngitungnya juga hampir sama dengan sebelumnya di hukum Ohm.
V sama dengan I kali R, ini juga sama. V itu adalah tegangan yang dimunculkan daripada sumber. Dia di sini ditulis dalam bentuk persamaan V max sin atau cos omega kali T, di mana omeganya itu sama dengan 2pi dikali sama frekuensi. V max itu ya berarti maksimumnya berapa? Dari sini ke sini angkanya maksimum berapa? Jadi dia berbentuk persamaan sin. V-nya itu adalah tegangan, I-nya itu adalah kuat alus yang mengalir pada rangkaian, R-nya itu adalah hambatan daripada resistor ini. Jadi dikatakan bahwa V itu sefase dengan I. Kalau V-nya maksimum, I-nya juga maksimum. V-nya minimum, I-nya juga minimum. V-nya 0, berarti I-nya juga 0. Itu kalau di resistor. Sementara kalau dia di induktor, ini yang aneh adalah kalau induktor ini dihubungkan dengan arus searah seperti ini, maka induktor ini dia nggak muncul hambatan. Jadi ini 0 hambatan. Tapi pada saat dia dihubungkan dengan arus bolak-balik dan di sini dihubungkan dengan ohmmeter, maka di sini akan muncul hambatan berapa ohm. Dan ini, hambatan ini namanya adalah reaktansi induktif. Reaktansi induktif berarti dalam hal ini adalah hambatan. Cara ngitung reaktansi induktif, simbolnya adalah XL, itu adalah omega kali L, di mana omeganya itu adalah 2pi kali frekuensi, atau 2pi dibagi sama periode dikali L. Makanya kita ngitung frekuensi atau periode daripada grafik osiloskop itu berapa. Jadi dari semula kalau dia menggunakan arus searah, dia nggak muncul hambatan sama sekali. Tapi pada saat dia dihubungkan dengan arus bolak-balik, dia muncul hambatan. Dan grafiknya berbeda. Pada saat kita punya satu grafik seperti ini, grafik tegangannya itu aneh. Pada saat I-nya itu belum muncul, tegangannya itu udah muncul. Katakannya tegangannya lebih gede daripada I-nya ya. Maksudnya ini kan skala yang sama, V sama I. Tegangannya itu sudah muncul, pada saat I-nya itu belum muncul, tegangannya itu sudah ada. Nah ini yang membuat dia agak berbeda. Pada saat I-nya maksimum, tegangannya justru malah 0. Pada saat I-nya itu 0, V-nya itu malah negatif. Misalnya di sini, dengan ukuran yang sama ya, maksimum minimumnya, angkanya sama, amplitudonya. Pada saat nilai I-nya itu minimum, malah dia sudah balik lagi ke 0. Jadi dikatakan bahwa grafiknya dia itu mendahului arus 90 derajat. Ini grafik daripada V. Jadi V pada induktor itu mendahului I sebesar 90 derajat. Gambarnya seperti itu. V dan I itu sebenarnya adalah besaran skalar. V maupun I itu adalah besaran skalar, di mana kalau misalkan kita mau gambar grafik seperti ini, itu jadi agak susah. Makanya di sini diciptakan suatu diagram, namanya adalah diagram fasor. Fasor ini singkatan sebenarnya, saya agak lupa singkatannya apa. Ini ada singkatannya. Diagram fasor itu adalah satu diagram yang dia itu adalah satu diagram yang menggambarkan V sama I itu dianggap seakan-akan dia itu sebagai vektor. Karena V-nya itu mendahului I 90 derajat, kita bisa menggambarkan diagram fasornya itu seperti ini. I-nya itu di sini, V-nya itu di sini, V pada induktor. Atau kita juga bisa gambar di sini. Pokoknya kalau dia ke sana berarti kan dia kan lebih gede. Jadi kita selain gambar seperti ini, kita juga bisa gambar kalau misalkan I-nya kita taruh di sini, tapi V-nya kita taruh di sini. Atau kita bisa gambar I-nya itu di sini, di sumbu X negatif, tegangannya di situ. Atau kita bisa menggambarkan I-nya di sini, V-nya itu di sebelah sini. Jadi sama aja. Nah, untuk ngitung sama aja, V sama dengan I kali R. Dalam hal ini V-nya itu adalah V total. Kalau kita bicara tentang V maksimum, berarti I-nya juga I maksimum. R-nya kita ganti karena dalam hal ini adalah hambatan induktif. Kalau kita bicara tentang efektif, berarti di sini juga nilainya efektif dikali sama XL. Tinggal kita berbicara tentang apa? Nilai efektif atau nilai maksimum. XL-nya tadi udah tahu kan, omega kali L. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kapasitor. Kapasitor ini sama kayak seperti pada saat kita berbicara tentang induktor tadi. Pada saat dia dihubungin dengan arus searah, maka dia di sini itu nggak muncul hambatan atau ini 0 ohm. Tapi pada saat dia dihubungin sama arus bolak-balik, di sini ada ohmmeter, maka di sini itu ada muncul hambatan sekian ohm. Nah, sekian ohm ini namanya adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif ini kita bisa hitung, nilainya adalah
simbolnya adalah reaktansi kapasitif, simbolnya adalah XC, nilainya adalah 1/, omega C. Tadi kan udah tahu omega kan 2pi kali F atau 2pi dibagi T. Reaktansi kapasitif itu sama kayak seperti kita berbicara tentang hambatan. Nah, sekarang bagaimana tentang grafiknya? Kalau di induktor, tegangannya itu mendahului daripada I sebesar 90 derajat, maka pada saat kita berbicara kapasitor, tegangannya itu ketinggalan terhadap arus. Jadi pada saat arusnya itu 0, katakanlah dalam hal ini V-nya lebih kecil daripada I ya, nggak masalah sih, kadang-kadang dia lebih kecil, kadang-kadang dia lebih gede. Kalau dia V-nya lebih kecil, misalkan pada saat 0 di sini, pada saat I-nya itu sudah maksimum, V-nya enggak, V-nya baru muncul belakangan, V-nya baru 0. Aneh kan ya? I-nya ada, tapi V-nya nggak ada. Pada saat I-nya 0, justru malah dia itu maksimum. Ini di sini, V-nya malah di sini. Pada saat I-nya minimum, V-nya baru mulai 0. Pada saat I-nya 0, V-nya minimum, arahnya kebalikan. Jadi gambarnya gini loh. Nah, ini gambarnya. Dan seterusnya. Ini adalah gambar buat V. Jadi V pada kapasitor itu ketinggalan terhadap arus 90 derajat terhadap I. Sehingga kalau misalkan kita mau menggambarkan diagram fasornya, kita bisa menggambarkan diagram fasor yang paling standar adalah I-nya itu selalu di sumbu X positif. Jadi V pada kapasitornya itu di sini. Atau kita juga bisa menggambarkan I-nya nggak di situ, tapi I-nya di sumbu Y positif. Berarti V pada kapasitornya di situ. Pokoknya dia bedanya 90 derajat. Ini kan beda 90, ini 90. Kalau misalkan kita gambar I-nya di sebelah sini, berarti V pada kapasitornya di situ. Kalau kita gambar I-nya itu di sebelah sini, berarti V pada kapasitornya itu di sini. Pokoknya dia ketinggalan 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan I pada kapasitor, persamaan I-nya sama dengan misalkan ini angkanya 10, itu adalah I efektifnya. Kita punya sin, omeganya kita punya 100T plus 30 derajat. Maka kalau misalkan kita mau nyari tahu V pada kapasitor, misalkan nilai daripada V daripada kapasitor efektifnya katakanlah nilainya adalah 0,02 dari hasil perhitungan misalnya ya. Berarti di sini sudutnya itu berbeda 90 derajat. 90 derajat di minus, berarti ini adalah 60 derajat. Itu adalah persamaan daripada tegangan daripada kapasitor. Oke, itu penjelasannya. Untuk yang bagian rangkaiannya seri LL atau RC atau RLC itu dipisah ya. Sekarang latihan dulu untuk bagian pertama.